Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali bersama kami di Overheard Live Podcast. Para pendengar Overheard Live Podcast yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali lagi dalam episode kali ini. Masih ditemani oleh Ustadz Aldi Mursalat, LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz nih masih kita dikasih kesempatan lagi untuk bertemu lagi Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya, kabarnya masih ya? Alhamdulillah, Kang Ana sehat. Alhamdulillah. Ya Ustadz, dalam kesempatan kali ini kita Ustadz masih coba lanjutin bahasan yang kemarin tuh Ustadz. Waktu itu kan kita sebelumnya pernah bahas tentang orang yang selama mengadakan acara syukuran di rumahnya Ustadz ya. Waktu itu pernah Ustadz ya. Jadi acara syukuran di rumahnya ini, misalkan Ustadz, kalau dia, waktu kemarin kita bahas acara syukurannya itu karena dia bersyukur atas apa yang dia dapatkan. Tapi ternyata misalkan ada orang mengadakan acara syukuran rumah tersebut, tapi ternyata tujuannya lain Ustadz. Ada niat lain ternyata dalam hatinya atau yang disampaikan ke temennya misalkan. Gue mah sebenarnya bikin acara tasyakuran ini bukan karena pengen bagi-bagi makanan doang sih sebenarnya. Gue pengen dikira dermawan sama teman-teman yang lain. Nah gitu. Berarti kan dia ada maksud terselubung nih Ustadz. Bukan hanya sekedar acara syukuran, tapi juga bukan karena ingin syirik seperti yang waktu kemarin sudah disampaikan kan Ustadz ya. Nah kalau yang seperti ini hukumnya seperti apa Ustadz dalam Islam Ustadz? Oke, Kang Anas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Iya, Kang Anas, kemarin kita sempat bahas ya, berkaitan dengan acara syukuran atau tasyakuran. Misalkan orang beres bangun rumah, terus dia menyembelih kambing, atau bikin makanan apa-apa gitu, macam-macam. Undang teman-temannya, tetangganya, saudaranya buat makan-makan di rumah. Ya, ini kan nggak ada kaitannya dengan yang kita bahas kemarin ini tentang menyembelih kepada selain Allah. Karena dia ngajak makan-makan temannya karena mengungkapkan rasa syukur, pengen sedekah, ngajak teman-temannya makan, atau mungkin dia ngajak anak-anak yatim makan di rumahnya. Itu suatu pekerjaan atau perbuatan yang mulia, ya kan? Yang bernilai pahala tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau pernah bersabda, beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa qumu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Kata Nabi SAW, wahai manusia, tebarkanlah salam. Jadi biasain kita ketemu orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangan cuma pas mau masuk rumah, keluar rumah, nerima telepon, beres telepon, Assalamualaikum. Tapi kalau ketemu temennya di jalan, bro, mana aja lo? Salam, jangan lupa, Assalamualaikum. Ketemu orang yang kita mau lewat depan rumahnya, bilang punten, nggak masalah. Tapi bilang, Waalaikum bu, punten, ikut lewat. Tambahkan salam. Karena ini syiar kita. Identitas kita sebagai muslim, kita doain muslim yang lain. Tebarin salam. Kenal nggak kenal, Assalamualaikum. Bahkan kalau di Arab sana, udah biasa. Orang-orang masuk toko, Assalamualaikum. Keluar toko, Assalamualaikum. Bukan cuman yang kenal nggak kenal. Bukan cuman yang kenal aja. Bahkan yang nggak kenal juga mereka udah jadi kebiasaan gitu. Nah ini pun harusnya mulai kita biasakan. Tadi itu yang pertama, tebarkan salam. Yang kedua, silul arham, yaitu sambung silaturahmi. Kita sambung silaturahmi, terutama namanya silaturahmi ini kan maksudnya silah hubungan. Rahmi itu rahim, kerabat. Yang ada hubungan rahim sama kita. Kita sambung. Yang ketiga, ini yang berkaitan dengan pertanyaan Kang Anas tadi juga kan. Wa at'imut ta'am, bagi-bagi makanan. Punya rejeki, bagi-bagi makanan. Sehari Jumat, taruh di masjid. Orang beres Jumatan, kita bagi makanan nasi box. Ngasih ke tempat anak yatim, kemana ke panti asuhan, di jalanan bagi-bagi makanan. Itu suatu yang mulia. Kemudian, sholat malam di saat manusia sedang tertidur pulas. Kata Nabi SAW, kalau melakukan hal-hal ini, tadkhulul jannata bisalam. Akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Di antara amalan tadi adalah apa? At'imut ta'am, bagi-bagi makanan.
Maka kata para ulama, kalau kita ada hal yang seperti itu, misalkan beres bangun rumah, bentuk rasa syukur kita undang orang-orang bagi makanan, itu tidak terlarang. Kenapa udah? Apalagi kalau udah jadi kebiasaan masyarakat, kalau misalkan orang beres pindahan ke satu tempat, biar kenal sama tetangga-tetangganya, ajak tetangga-tetangganya makan. Ini pun nggak jadi masalah. Nah, yang masalahnya tadi, kalau niat mulia ini, sedekah ini, akhirnya tercampur dengan niat yang jelek. Na'udzubillah. Yaitu niatnya, gue mah undang-undang makan nih, biar dianggap dermawan, biar dianggap orang baik, biar dianggap suka bagi-bagi, hobinya traktir. Hati-hati di sini Kang Anas. Kalau niat yang buruk tercampur dengan amalan yang mulia tadi. Asalnya bagi-bagi makanan sangat mulia. Tapi niatnya bukan karena Allah. Bukan karena mengharap surganya Allah. Bukan karena mengharap pahala dari Allah. Tapi mengharap pujian dari manusia. Nah, yang seperti ini yang kita kenal dengan istilah ria, Kang Anas. Makanya dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Kata baginda Nabi SAW, yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syirik kecil. Para sahabat otomatis dong nanya, apa itu ya Rasulullah, syirik kecil itu apa? Kata beliau, ria. Nah, kenapa disebut syirik? Ya, karena niat dia ibadah bukan karena Allah. Harusnya dia sedekah niatnya karena Allah. Sempat kita bahas di pertemuan yang telah lalu tentang definisi syirik ya, secara singkat. Dia bukan beramal dan beribadah kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah. Tapi dia menyertakan niat juga seolah-olah ibadahnya untuk orang lain, untuk hal lain. Dia beribadah kepada Allah, yang harusnya sedekah itu niatnya karena Allah semata, tapi dia niatnya karena biar dipuji orang, biar dianggap orang baik, dianggap orang dermawan, dianggap tukang traktir. Seolah-olah dia menunjukkan ibadahnya ditujukan bukan untuk Allah, tapi untuk manusia, biar dapat pujian. Maka hal ini disebut syirik, syirik kecil, ria ini. Walaupun tidak sampai derajat syirik besar ya, yang mengeluarkan seorang dari agama Islam sampai dia melakukan kesyirikan yang parah. Akan tetapi tetap ini adalah suatu bahaya. Apalagi kalau dia berlezat-lezat dengan rianya itu. Wah, bener kan? Abis gua bagi-bagi makanan, orang pada muji baik ya dia mah. Bagi-bagi makanan, nasi kotaknya ajib banget ini. Isinya kambing, isinya ada ayamnya, ada udang, segala macam. Masya Allah, dia mah baik banget. Biar niatnya dari awal emang pengen dipuji. Beda kalau niatnya dari awal sedekah, kemudian ada orang yang muji, dan lain sebagainya, nggak jadi masalah. Nah, yang dikhawatirkan tadi, karena diniatkan untuk orang lain. Makanya Kang Anas, dalam hal ini, kita sudah diperingati oleh Nabi SAW. Ternyata, siapa sih 3 golongan yang paling pertama masuk neraka? Yang awal-awal masuk nerakanya, waliyadzubillah. Ternyata bukan pelaku-pelaku maksiat. Ternyata 3 golongan ini adalah pelaku amal soleh. Yang pertama, orang yang pertama kali atau golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah mereka yang rajin bersedekah. Kemudian juga yang rajin baca Al-Quran, jago ngajinya. Kemudian yang jihad di jalan Allah. Ya. Makanya dalam hadis yang sahih disebutkan, ada orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian di hari akhir nanti sama Allah ditanya, kamu ngapain? Kata dia, qataltu fik. Wahai Allah, hamba berjihad di jalanmu. Kata Allah, kadzabta. Kamu bohong. Dibilang sama Allah, kamu bohong. Kenapa? Allah katakan kepada orang ini,
Walakinnaka qatalta liyuqal jari faqad qil. Kamu jihad bukan biar memperjuangkan agama Allah, tapi biar dianggap pahlawan, biar dianggap pemberani, biar dianggap orang jago, dan udah didapatkan itu di dunia. Setelah dia jihad, gugur, ya, orang-orang memuji dia bahwa dia adalah pahlawan. Dan dia niat dari awalnya salah. Memang pengen dianggap pahlawan. Kemudian orang ini diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang rajin baca Quran, bagus bacaannya, jago ngajinya. Ditanya sama Allah, kamu ngapain? Saya kata dia, baca Al-Quran, ya Allah, untukmu. Kata Allah, bohong. Kamu baca Al-Quran biar dianggap qori, biar dianggap orang jago ngaji. Emang niat dari awalnya udah salah. Pengen dapat pujian manusia, bukan karena Allah. Akhirnya, orang ini diseret dan dimasukkan ke neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang dermawan. Ditanya sama Allah, kamu ngapain? Saya sedekah di jalanmu ya Allah. Kata Allah, kadzab, tak bohong. Kamu sedekah bukan di jalan Allah. Tapi kamu sedekah biar dianggap dermawan. Akhirnya orang ini diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya dari sini pelajaran buat kita. Yuk kalau kita beramal, niatkan ikhlas semata karena Allah. Jangan niat dari awalnya salah. Biar dianggap dermawan, biar dianggap orang baik. Enggak. Niatnya karena Allah. Adapun kalau setelah itu ada manusia yang memuji, ya itu di luar niat awal dari kita. Dan tabiat manusia memang suka dipuji. Ketika itu kita berdoa kepada Allah agar hati kita ditetapkan istiqomah untuk selalu ikhlas. Gitu Kang Anas. Masya Allah, penjelasannya sangat jelas sekali Ustadz ya. Jadi perkara seperti itu masuknya dalam pembahasan riya berarti Ustadz ya. Terus kalau ini termasuk juga Ustadz, kalau misalkan ada orang nih, dia ibadah juga, tetap ibadahnya mungkin ikhlas, ibadahnya sholat atau misalkan dia puasa gitu. Terus dia pada saat ibadah sih mungkin dia juga ngerasa gue ikhlas aja, cuman akhirnya dia coba pada saat misalkan dia sholat misalkan dia sholat malam nih jam 2 pagi nih, foto jamnya terus dia update status tuh Ustaz. Sholat malam nih gitu. Atau hari Senin nih, waktunya puasa Senin Kemis kali gitu. Kayak gitu masuk juga dalam bahasan riya Ustaz ya? Atau seperti apa Ustaz? Baik Kang Anas. Pertanyaan yang bagus. Nah, ini tipis sebenarnya Kang Anas. Hal-hal kayak gini nih rawan banget ya. Banyak di antara kita terkadang riya dan terjerumus ke dalam riya. Awalnya mungkin enggak, tapi lama-kelamaan iya keasikan. Atau bahkan memang yang dari awal niatnya riya tadi. Nah, akhirnya karena hal seperti itu, dia ibadah. Dia sholat, tahajud jam 2 malam, dia update status WhatsApp, status Instagram, dia foto jamnya. Ya kan? Kayak yang tadi Kang Anas bilang. Habis itu hari Senin, waktunya puasa nih. Atau misalkan pas Senin Kamis beres buka puasa, alhamdulillah bisa buka juga hari ini. Alhamdulillah setelah seharian haus, akhirnya bisa makan enak juga. Atau yang Allah kasih rezeki umroh depan Ka'bah. Ya Allah nikmatnya habis tawaf. Iya kan? Ada dia ke Madinah, beres dia dapat raudhah, nikmatnya dan khusyuk sekali bisa berdoa di raudhah. Nah, yang kayak gini banyak yang terjadi di antara kita. Ya kan? Dilihat dulu Kang Anas, kita nggak bisa ya ngejudge orang. Oh, lu ria, lu ngapain kayak gitu? Ibadah lu, posting-posting, lu upload-upload. Apa maksudnya lu? Nggak boleh juga kita kayak gitu Kang Anas. Iya. Nah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu antara dia, si yang pelaku ibadah ini, ya, dan juga Allah. Hanya Allah yang tahu dan orang ini. Dia ikhlas ataupun ria. Kalau memang dia ikhlas, bagus. Dan dia memang tujuannya untuk memotivasi orang, biar orang-orang juga pada puasa. Itu bisa jadi menjadi amal saleh. Menjadi sunnah hasanah. Akhirnya orang, dia aja puasa, gue juga mau puasa. Masya Allah dia bisa umroh. Gue juga mau nabung, gue pengen berangkat umroh. Biar bisa ibadah di sana.
Tapi ini benangnya tipis banget, Kang Anas. Antara ikhlas, memotivasi, ya, atau ria, memang pengen dipuji, bilang, wah akhirnya yang dia liatin terus, udah berapa orang nih yang lihat status gua, ya kan? Udah berapa orang yang lihat status gua hari ini. Terus akhirnya dia pantangin lagi siapa. Terus ditungguin, ada orang nggak nih yang ngechat gua, Masya Allah ya, dan lain sebagainya. Kalau seperti ini, waliyadzubillah, bisa terjerumus ke dalam ria. Makanya kata para ulama kontemporer zaman ini, para ulama mengatakan zaman sekarang ada ria yang modern, yaitu tadi update status, nge-upload hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Sebisa mungkin tutupin, biar aja kita sama Allah yang tahu. Kecuali memang niat kita, iya, kita bisa menjaga hati kita ikhlas dan untuk memotivasi, ya silahkan. Tapi kalau memang kita khawatir, kita nggak bisa jaga keikhlasan kita, bukannya memotivasi, malah kita rasa ria kita semakin memuncak, lebih baik yang seperti ini dihindari. Karena hati ini lemah. Dan terkadang setan ini ngebisik-bisikin kita untuk bisa menikmati ria tersebut, berlezat-lezat dengan ria tersebut. Nah, makanya kita sekali lagi nggak boleh suuzon sama orang. Wah, dia mah kayaknya jelas banget ini pengen kita puji, ini mah ria banget nih orang. Nggak, bisa jadi dia mau memotivasi, tapi sebaiknya ketika kita beribadah, kita hindari hal-hal tersebut agar keikhlasan benar-benar menancap dalam hati kita, dan cukup kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang amal ibadah tersebut. Yang mana kalau kita lihat dari sirah para ulama, bahkan banyak ya ulama menyembunyikan amal ibadahnya dari istrinya sendiri. Kenapa? Karena saking pengen amalannya yang tahu cuma dia sama Allah. Gimana kita ngupdate status yang kita di follow sama ribuan orang, terus amal kita nampak depan ribuan orang. Ini sangat riskan sekali antara keikhlasan dan juga sifat ria tadi. Gitu Kang Anas. Sangat jelas sekali Ustadz ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz jawaban-jawabannya. Jadi kita sudah bisa simpulkan tadi terkait permasalahan ria tadi. Dan kita juga harus hati-hati tentang menilai orang, tentang ibadahnya. Dan buat teman-teman yang merasa apa yang dibahas tadi bermanfaat, silakan di-share nanti ke teman-temannya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakallahu khairan Ustadz. Wa'alaikum. Ya mungkin kita cukupkan untuk podcast hari ini terkait masalah ria. Nanti bakal kita bahas di pembahasan-pembahasan selanjutnya tentang apa yang kelanjutan dari ria ini, insya Allah. Dan buat teman-teman yang merasa podcast ini bermanfaat, silahkan di-share, dibagikan ke teman-teman yang lain, diinfokan ke teman-teman yang lain untuk juga mendengarkan podcast ini agar manfaat yang teman-teman rasakan juga bisa dirasakan oleh banyak orang lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mudah-mudahan kita bisa bergabung kembali di podcast-podcast selanjutnya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.